Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Andrew Chua, saya berasal dari kelas 10 silat. Semoga kita bersama berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan untuk bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 yang sedang hangat di masa sekarang ini. Tanpa berpanjang lebar, hari ini saya akan menjelaskan gambar poster buatan saya mengenai pandemi yang sedang hangat di masa sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Di sini terdapat beberapa kolom-kolom yang nanti akan saya jelaskan kolom per kolom apa saja info yang terkandung di dalam gambar-gambar tersebut. Pada kolom pertama kita dapat menyaksikan terdapat 8 langkah ajakan ke masyarakat untuk mencegah diri mereka tertular virus COVID-19. Seperti menggunakan masker, sering bercuci tangan, social distancing, selalu di rumah, hindari kontak langsung, apabila terdapat gejala-gejala sakit segera memeriksa ke tempat-tempat layanan kesehatan terdekat, hindari kontak langsung, hindari tempat ramai, serta beretika dalam batuk atau bersin. Dan di kolom kedua terdapat beberapa gambar yang merupakan informasi atau ajakan kepada masyarakat untuk mengenal gejala-gejala yang akan dialami seseorang apabila tertular virus COVID-19. Apa saja? Pertama, demam tinggi, sakit kepala atau pusing, sakit tenggorokan, gangguan dalam saluran pernapasan, batuk, serta bersin. Dan di kolom ketiga atau kolom utama dapat kita saksikan terdapat seorang tokoh yang sedang memaparkan berita. Dan di balik layarnya ini atau latar belakangnya ini, tentu teman-teman saya rasa pasti tahu apa info, apa makna dari gambar ini melalui melihat latar belakang di balik tokoh ini. Yaitu apa? Yaitu seorang tokoh yang merupakan salah satu perwakilan dari Badan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, atau salah satu organisasi pemerintah kita untuk mengatasi masalah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tokoh inilah yang akan, atau badan inilah yang paling berperan dan akan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia setiap hari, tanpa merasa lelah dan siap kapan saja untuk memberikan informasi ini tanpa pamrih. Berkat mereka lah kita tahu informasi-informasi terbaru mengenai COVID-19 di Indonesia ini pada setiap hari di berita dan di media sosial lainnya. Dan kolom keempat, di sini terdapat gambar virus COVID-19 dan di sini terdapat kata-kata motivasi yang merupakan pertama, Indonesia terserah. Di masa sekarang ini sangat booming istilah Indonesia terserah yang merupakan suatu kata yang merujuk bahwasannya Indonesia istilahnya sudah sangat susah untuk mengatasi permasalahan COVID-19. Menurut saya kata ini hendaknya diganti, karena kata ini bukan kata motivasi, bukan kata yang menyemangati rakyat negara kita untuk bersama melawan pandemi ini. Jadi apa kata yang cocok untuk menggantikan ini? Yaitu bersatu lawan COVID-19. Dengan kita bersatu, kita bisa menyelesaikan berbagai rintangan, bisa melewati, mengatasi berbagai permasalahan, tantangan sebesar apapun di hadapan kita. Dibanding dengan terserah. Terserah tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Terserah hanya akan menambah masalah. Dengan kita bersatu, dengan kita berusaha, pasti kita bisa mengatasi pandemi ini. Ingat, ada suatu peribahasa yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata peribahasa inilah yang hendaknya dicantumkan di dalam diri kita. Dan janganlah selalu berpasrah kepada Tuhan
Karena berpasrah tidak akan menyelesaikan masalah. Namun berusaha dan diselimuti oleh doa-doa kepada Tuhan, niscaya Tuhan pasti membantu kita. Karena Tuhan Maha Pendengar, Maha Pelihat, Maha Tahu. Kita pasti bisa melawan serta mengatasi pandemi ini. Dan di kolom kelima ini, kolom terakhir, mungkin teman-teman akan heran mengapa saya gambar tokoh-tokoh ini. Padahal ada beberapa tokoh yang sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan pandemi yang sedang hangat di masa sekarang ini. Saya akan menjelaskan mengapa saya menggambar tokoh-tokoh ini. Di sini kita dapat melihat ada 6 tokoh yang merupakan lintas agama di Indonesia. Konghucu, Kristen, Buddha, Islam, Hindu, dan Katolik. Dan di sini juga terdapat tokoh-tokoh yang merupakan tokoh yang berpakaian pakaian adat yang ada di Indonesia, yang merupakan perwakilan pulau-pulau di Indonesia. Misalnya Sumatera Barat, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Bali. Dan di tengah ini pasti saya rasa teman-teman pasti tahu mengapa saya gambar tokoh-tokoh yang ada di bawah ini. Seperti polisi, Gojek, petugas Indomaret, dokter, presiden negara kita, Bapak Joko Widodo, petani, serta suster. Gambar-gambar di bawah ini saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah. Baik Anda yang ada di Sabang sampai Merauke maupun dari Pulau Myanga hingga ke Pulau Rote. Mari kita bersatu lawan COVID-19. Dengan kita bersatu, berbagai rintangan pasti bisa kita selesaikan. Berbagai masalah pasti kita bisa atasi. Percayalah, dengan kita bersatu, banyak sekali masalah yang rumit akan menjadi masalah ringan. Lihat dari sejarah negara kita, dari awal kita dijajah hingga kita merdeka. Senjata kekuatan kita yang paling ampuh untuk menyelesaikan segala rintangan hambatan kepada negara kita yaitu apa? Dengan kita bersatu, tanpa membedakan latar belakang, tanpa membedakan suku agama, tanpa membedakan agama. Dengan kita bersatu, kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan mudah. Karena sesungguhnya kekuatan utama kita adalah kita dengan kita bersatu. Di zaman apapun, jikalau kita bersatu, tiada hal apapun, tiada hambatan apapun yang rumit bagi kita untuk diselesaikan. Maka dari itu, bersatulah rakyat Indonesia. Kita pasti bisa selesaikan pandemi ini. Percayalah, Tuhan pasti mendukung kita. Tuhan pasti membantu kita. Asalkan kita berusaha, dengan kita bersatu, kita pasti bisa menyelesaikan pandemi ini. Indonesia pasti bisa. Merdeka, kita pasti bisa. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesudian teman-teman untuk melihat video ini. Sampai jumpa.